Kisah penangkapan Tommy Soeharto, sang dalang kasus penembakan Hakim Agung. Pada tahun 2001, Indonesia dihebohkan dengan pembunuhan Ketua Muda Bidang Hukum Pidana Mahkamah Agung, Syaifuddin Kartasasmita. Setelah penyelidikan oleh polisi, terungkap bahwa pelaku di balik peristiwa tersebut adalah Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal sebagai Tommy, putra dari Presiden Soeharto. Pada Kamis 26 Juli 2001, Syaifuddin dan sopirnya berangkat kerja menggunakan Honda CR-V B99KX. Ketika mereka melintas di Jalan Pintu Air Serdang Kemayoran, tiba-tiba kendaraan mereka disalip oleh seorang pengendara RE King yang berboncengan. Pria yang dibonceng tersebut melepaskan serangkaian tembakan menggunakan senjata FN45. Peluru-peluru tersebut mengenai lengan, dada, dan rahang kanan Syaifuddin. Hakim Agung tersebut meninggal dunia, sementara sopirnya selamat dari insiden tersebut. Aparat kepolisian Polda Metro Jaya membentuk tim investigasi yang diberi nama Tim Kobra untuk menyelidiki kasus ini. Tim tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Umum Polda Metro Jaya yakni Komisaris Polisi Tito Karnavian. Setelah melakukan rangkaian penyelidikan dan mendapatkan keterangan dari berbagai saksi, polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan ini terkait dengan sejumlah kasus yang ditangani oleh Syaifuddin. Lantas beberapa nama-nama besar di negara ini menjadi incaran polisi dalam penyelidikan ini. Kurang dari 1 bulan setelah peristiwa pembunuhan, polisi berhasil menemukan petunjuk yang mengarah pada pelaku. Pada tanggal 7 Agustus malam, Mula Warman berhasil ditangkap di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Sehari setelahnya, polisi juga menangkap Noval Haddad di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Dari pengakuan mereka, terungkap bahwa dalang di balik pembunuhan tersebut adalah Tommy Soeharto, anak dari mantan penguasa Orde Baru. Tersangka Noval dan Mula Warman mengaku bahwa mereka diperintah oleh Tommy dengan imbalan uang sebesar 100 juta rupiah. Pada saat itu, Tommy sendiri sedang menjalani kasus tukar guling antara PT Goro Batara Sakti dan Bulog. Bersama dengan Ricardo Gelael, ia telah divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus tersebut. Namun, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut. Majelis kasasi yang dipimpin oleh Hakim Agung M. Syaifuddin Kartasasmita pada tanggal 22 September 2000 memutuskan bahwa Tommy dan Gelael masing-masing dihukum dengan hukuman 18 bulan penjara dan denda sebesar 30,6 miliar rupiah. Namun, Tommy berhasil melarikan diri saat akan dieksekusi. Pada akhirnya, Kompol Tito dan timnya berhasil menangkap Tommy di sebuah rumah di kawasan Bintaro, Jakarta, meskipun Tommy telah mengganti identitasnya dengan nama Ibrahim. Keberhasilan tim Kobra dalam menangkap Tommy pun mendapat apresiasi dari Kapolri Jenderal S. Bimantoro. Pangkat 25 anggota tim dinaikkan sebagai penghargaan. Kompol Tito sendiri resmi naik pangkat menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi. Pada usia 35 tahun, Tito menjadi perwira termuda yang memiliki 2 melati di pundaknya. Karir Tito pun terus mengalami kemajuan. Namun, jerih payah yang dilakukan oleh polisi nampaknya kurang mendapat apresiasi dari pengadilan. Meskipun Noval dan Mula Warman dijatuhi hukuman seumur hidup, Tommy hanya dihukum dengan 15 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian, Tommy mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut. Dalam sidang PK yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung yakni Barir Manan, hukuman Tommy kemudian diringankan menjadi 10 tahun penjara. Hal ini terjadi meskipun dalam persidangan terungkap bahwa Tommy terbukti memiliki sejumlah senjata api dan bahan peledak, terlibat dalam pembunuhan Syaifuddin serta melarikan diri saat ditahan.